nanti dan mengajak saya, oh ini masih kecil, tidak apa-apanya, nothing. Nah, dan juga puji-pujian. Saya mengkoreksi diri saya, bahwa tiba saatnya saya harus mengubah puji-pujian saya yang menyenangkan hati Tuhan, bahwa dupa harum di hadapan Dia, supaya diperhitungkan Tuhan. Mari saudara juga, apa yang akan kita lakukan di Wahyu 16 ini ya. Untuk itu kita mulai dulu dengan satu pujian. Kami persilakan Saudara Murni untuk nyanyikan satu pujian ya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu di Jum'at Mendonai, Tuhan beri kesempatan untuk bersatu teduh. Terima kasih atas kesehatan. Terima kasih atas segala sesuatunya, Bapa. Ampuni kami Tuhan, bila kami dalam hidup kami belum meninggikan Engkau sebagai Raja kami. Kami sebagai hamba ataupun anak-Mu belum mengerti posisi kami. Engkau, anak domba yang sudah mengorbankan buat kami, tidak tahu berterima kasih Tuhan.
Tapi Bapak ajari kami terus Tuhan. Kami siap untuk berubah hari demi hari semakin lebih bagus, lebih baik, dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Tolonglah kami, Roh Kudus yang bekerja di hati kami, kuatkan kami untuk mengalahkan kedagingan kami yang kami hidupi sekarang ini Bapa. Supaya kami selamat dan mengerti segala rencana-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Hadirlah Engkau dalam persekutuan kami saat ini Tuhan. Jangan Kau biarkan anak-anak-Mu tidak dapat berkata apapun dari saat teduh ini Tuhan. Kasihanilah semua. Jamah semua Tuhan. Supaya kami jadi saksi-saksi-Mu. Dan juga kami yang bertugas Engkau pakai kami semua. Hamba-Mu juga, urapi Pak Daniel Palungan juga Tuhan. Pakai dia terus dalam sisa hidupnya untuk jadi saluran berkat buat saudara kami. Dan hamba-Mu yang IT juga Engkau pakai semua Tuhan. Hai iblis, kuasa-kuasa gelap, kami ikat di dalam nama Tuhan Kristus, nyala Engkau dalam jum sama Adonai yang coba mencuri segala pemberkat atau firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar merenungkan firman-Mu. Amin. Amin. Baiklah saudara, kita mulai pembacaan Wahyu 16. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan ayat-ayat ini. Kami persilakan hamba yang bertugas ya, membacakan dulu. Terima kasih Pak Aras. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan, Wahyu pasal 16, ke-7 malapetaka ayat 1 dan 5. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. 6 sampai 10. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu. Dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Ayat 11-15. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat,
Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. 16 sampai ayat 21. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam. Bahasa Ibrani disebut Armageddon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 ton jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Baiklah, terima kasih pembacaan Wahyu 16 Ibu Hana dan Bapak Frans. Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendapatkan berkat-berkat di Wahyu 16 ini. Kami persilakan hambanya, Pastor Daniel Palungan, untuk membuka rahasia di pasal 16 ini. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Aras, Pak Frans, dan Bu Hana yang sudah mendahului dan sudah mengantar kita sampai kepada pembacaan kitab Wahyu pasal 16 selesai. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi di pasal 16 ini itu sudah diintroduce di pasal 15, ya, pasal 15. Dan satu hal yang Bapak Ibu harus pahami dari pasal 16 ini, sekali lagi bahwa ini sejarah, ya. Jadi karena itu kalau kalau mendengar kisah dari pasal 16 ini, saudara seperti nonton bencana-bencana alam yang terjadi, ya, seperti yang di Hawaii, seperti yang di Kanada, ya, kata Ibu Heni, ya, kemana api melalap semua yang ada di atas permukaan tanah itu, walaupun itu masih pada lokal-lokal tertentu. Nah, jadi nonton saja seperti itu, tidak usah mencari apa arti rohani, ya. Orang yang merohanikan kisah-kisah yang ada di dalam kitab Wahyu itu menyembunyikan apa yang sudah disingkapkan. Padahal kitab Wahyu ini itu apokalipsis, artinya penyingkapan. Apa yang merupakan misteri, rahasia, itu disingkapkan. Tetapi kemudian muncul penafsir-penafsir yang
mengatakan ini simbolik, justru dengan penguraian-penguraian mereka itu menyembunyikan lebih tersembunyi lagi apa yang ada di misteri akhir zaman itu. Nah, oleh karena itu maka selalu saya tekankan kitab Wahyu ini adalah sejarah. Nah, pasal 16 ini saudara-saudara merupakan klimaks dari pencurahan murka Allah atas seluruh muka bumi ini. Dan secara spesifik apa yang akan disasar atau kepada siapa murka itu akan dicurahkan itu khusus kepada antikris dan pengikut-pengikutnya, orang-orang yang selama hidup di tengah dunia ini dan juga selama masa tribulasi itu pekerjaannya adalah menentang, melawan kepada Allah yang maha kuasa itu. Nah, jadi ini pembalasan Tuhan atas orang-orang yang kejam bengis yang memperlakukan umat Tuhan itu secara tidak mengenal batas peri kemanusiaan. Nah, jadi itu brainstorming ya dari Wahyu pasal 16 itu. Dan aku mendengar suara nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Nah, dari bait suci. Artinya saudara-saudara, bahwa penghukuman yang jatuh ke atas muka bumi itu tidak lain komandonya itu ada di bait suci. Ya, siapa yang ada di bait suci itu Allah. Ya, jadi semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi yang akan datang itu sepenuhnya dikendalikan oleh Dia yang ada di dalam baitnya yang kudus itu. Ya, jadi komando sepenuhnya. Karena memang Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang memiliki otoritas tertinggi dari semua yang berotoritas di atas muka bumi. Dan ini murka. Jadi Tuhan tidak ada lagi yang lain yang tersisa selain murka. Karena manusia itu sampai pada detik itu, bahkan sampai sesudah dicurahkannya murka ini, memang orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk, yang tidak mau bertobat. Dan itu memang Alkitab mengatakan begitu karena sejak semula nama-nama orang ini tidak tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Ya, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Nah, jadi orang-orang yang ada tanda pada dahi dan pada tangannya dengan bilangan 666 itu yang menjadi sasaran. Karena Tuhan sedang murka kepada mereka, Tuhan sedang membalaskan darah dari nabi-nabi dan orang-orang kudus yang kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-10, ya, bagaimana orang-orang itu sepertinya tidak sabar lagi untuk menunggu pembalasan atas nyawa dan darah mereka yang ditumpahkan oleh antikris itu. Nah, yang pada waktu itu kemudian Tuhan berkata, sabarlah, beristirahatlah dengan sebentar waktu lagi, karena akan digenapkan dulu jumlah orang-orang yang harus binasa secara kamu atau dengan seperti kamu, ya. Dan sesudah itu baru akan tiba pembalasan. Nah, sekarang pembalasan itu tiba, di mana semua orang yang menyembah patung itu dimurkai oleh Tuhan dengan cawan yang pertama. Ya, jadi bisul, ya, bisul itu. Saudara, untuk dapat memahami itu, baca kisah tentang Musa di tanah Mesir. Itu terjadi secara lokal di Mesir pada waktu itu. Ya, itu peristiwa yang sangat mengerikan, sangat menyakitkan bagi orang-orang Mesir karena bisul yang
diizinkan Tuhan menerpa mereka itu. Ya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka air menjadi darah, seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Tuh. Laut menjadi darah. Ya. Dan darahnya ini dikasih keterangan lebih lagi di sini. Itu seperti darah orang mati. Terus terang saudara, saya belum pernah melihat itu orang mati yang kemudian dibelek lalu darahnya. Tetapi saya suka melihat kerbau disembelih di tanah Toraja. Kalau kerbau itu sudah mati, itu ada darah di dalam tubuhnya, tetapi darah itu sudah mengental gitu, ya, sudah kayak jelly gitu. Tuh, itulah keadaan laut, akan merah dan kental bagaikan jelly itu. Nah, itu sebabnya maka tidak ada sesuatu di dalam laut yang bernyawa yang bisa bertahan hidup karena laut dimurkai sebegitu hebatnya. Ini saudara bisa bandingkan dengan peristiwa-peristiwa di Cawan itu ya. Bukan, Sangkakala itu. Yang bagaimana laut itu dimurkai Tuhan juga, tetapi itu dikatakan hanya sepertiga. Sepertiga. Tetapi ini seluruh lautan, samudra lautan, Tanjung Teluk, itu semua akan kena dampak dari cawan yang kedua itu, dan tidak ada satupun makhluk di dalamnya yang bisa bertahan hidup. Ya, ini pemusnahan binatang-binatang laut secara total. Tidak ada yang tersisa. Ya. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata air. Dan semuanya menjadi darah. Oh, ya. Kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan mengubah air menjadi darah. Makanya kembali kepada Wahyu pasal 11 itu, saya mengingatkan di sini bahwa mujizat itu bukan tergantung kepada nabi, ya. Dalam hal ini Musa, kalau diklaim bahwa itu Musa, ya. Tetapi sudah ada ayat yang saya sampaikan untuk menegaskan itu bukan Musa. Nah, mujizat air menjadi darah itu bukan hak patennya Musa, tetapi itu adalah hak patennya, kedaulatannya Tuhan, dan kepada siapa dia inginkan mujizat itu terjadi. Dan karena itu Henok dan Elia bisa dipakai Tuhan untuk merubah air menjadi darah, oleh karena Tuhan yang berkuasa atas itu. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan mengubah air menjadi darah. Nah, kalau sudah begitu, faktor kehidupan yang utama umat manusia itu dicabut. Ya. Berapa lama manusia bisa hidup tanpa air? Nah, ini air menjadi darah, tidak ada lagi sisa-sisa yang tidak berdarah, semuanya berdarah, dan karena itu manusia tidak bisa lagi mengharapkan hidup lebih lama karena faktor kehidupannya itu air itu, ya, selain udara, air itu sudah dihilangkan kuasa kehidupannya atas umat manusia. Ya, tidak perlu dijelaskan ini, saudara, tidak perlu dijelaskan karena ini peristiwa yang sudah berulang, tetapi ini hanya berbicara tentang intensitasnya, ya, dan cakupannya itu bukan hanya pada lokal tertentu seperti di Mesir, seperti beberapa sungai, tetapi ini seluruh mata air di atas permukaan bumi, yang ada di Nias, yang ada di Hong Kong, yang ada di Jawa, yang ada di NTT, semua mata air berubah menjadi darah, dan tidak ada satu manusia di atas muka bumi yang terluput dari murka itu, ya. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Nah, ini pujian malaikat itu kepada Allah yang berkata bahwa adil engkau ya Tuhan.
Karena ini memang penghukuman yang setimpal bagi orang-orang yang selama masa anugerah kemudian kesempatan terakhir di dalam masa tribulasi Tuhan berikan itu, tetapi orang-orang itu tidak pernah sedikit pun memelunak hatinya kepada Tuhan. Yang ada adalah pendurhakaan, yang ada adalah kejahatan, yang ada adalah perlawanan. Dan karena itu maka malaikat ini berseru dengan suara nyaring, adil Engkau ya Tuhan, adil penghukumanmu itu, hai yang Maha Kudus. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Ya, ayat yang ke-7. Dan aku mendengar mesbah itu berkata. Nah ini, yang di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-10 itu. Ya, ini orang-orang yang dibawa mesbah yang menjadi korban kebengisan, korban keganasan daripada pengikut-pengikut antikris itu sekarang berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang mengasihi dan dikasihinya itu diperlakukan secara tidak adil, secara tidak manusiawi. Oleh karena waktunya akan datang di mana Tuhan akan berlaku adil bagi orang-orang yang juga sudah berlaku secara tidak adil dan tidak manusiawi. Nah, itu malaikat yang ketiga, ya. Nah, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Nah, kepadanya di sini apa? Kepada matahari itu. Ini tidak seperti pada peniupan sangkakala. Sepertiga matahari, sepertiga bulan, sepertiga bintang-bintang itu tidak memancarkan cahayanya. Tetapi ini sebulat-bulatnya matahari itu diberikan kuasa, ya, meningkatkan kepanasannya begitu dahsyat sehingga tidak ada seorang pun yang kena sinar itu yang kemudian menjadi hidup karena panasnya itu bagaikan api yang menyala. Ya, saya kira saudara tahu ini, ya. Di tempat kami beberapa hari ini itu panasnya luar biasa. Ya, saya tidak tahu berapa derajat ya, tetapi saya bisa bandingkan dengan apa yang ada di negara-negara Timur Tengah yang tadi malam juga saya nonton sedikit itu suhu umumnya rata-rata di sekitar daerah sana itu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Di tingkat kepanasannya itu. Nah itu sekarang ini kita merasakan di bumi dan itu kita sudah merasa menderita banget gitu ya. Sangat sengsara oleh karena cuaca yang begitu panas. Ya, saya sendiri jarang keluar rumah lagi beberapa hari ini karena panas. Saya harus tinggal di kamar untuk mengadamkan diri dengan AC. Panas, tetapi nanti itu matahari akan menghanguskan manusia seperti api. Tadi malam juga saya nonton sekilas di video itu, ada api yang menyembur, lalu kemudian mengenai kulit dari seorang ibu-ibu masih muda itu. Ya, ternyata sambaran yang sepersekian detik saja itu membuat kulit dari ibu itu menjadi melepuh. Nah, ini matahari bukan menyambar sekejap, tetapi ini sepanjang hari, berhari-hari, itu akan membuat manusia yang terkena oleh cahaya itu akan hangus karena panasnya yang luar biasa. Tentu orang-orang yang berkecimpung di bidang sains akan tahu ini ya. Saya ingat itu ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu, dan dikatakan bahwa Raja memerintahkan supaya api itu dipanaskan 7 kali lebih dibandingkan dengan
panas api yang biasa. Nah, saya nggak tahu ini bagaimana caranya secara ilmiah, tetapi bukti dari kisah itu adalah bahwa orang-orang yang terpilih, tentara-tentara yang gagah perkasa yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas dapur perapian itu, mereka belum sampai ke api, apalagi belum dicemplungkan ke dalam ya. Ini baru kena panasnya saja, itu semuanya sudah tewas. Jadi kalau api itu dipanaskan 7 kali lipat, tidak usah kena apinya. Sekitar radius sekian jarak saja itu sudah terdampak dan itu akan mematikan. Nah, ini matahari. Ya. Saya terus terang kehilangan kata untuk bagaimana mendeskripsikan ini. Tetapi ini hanya diberikan kuasa seperti api yang menghanguskan, dan mana belahan bumi yang bisa terlewatkan matahari. Yang di utara, bumi paling utara itu yang dikatakan bisa malam itu sampai berapa jam itu ya, berbulan-bulan seperti itu ya, itu tidak akan juga bisa luput karena matahari ini akan menerpa seluruh permukaan bumi. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Jadi rupanya di sini tidak mematikan tetapi hanya menyiksa. Waduh, saudara. Orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke perapian yang panasnya 7 kali lebih api itu, ya udah langsung hilang rasa. Jadi mau dibakar, mau diapa sudah tidak masalah. Tetapi rupanya orang-orang ini itu tidak dimatikan tetapi dibiarkan hidup dan merasakan dahsyatnya panas api yang panas matahari yang bagaikan api itu. Ini diizinkan Tuhan untuk coba merasakan bagaimana perasaan yang dialami oleh orang-orang yang sudah minta ampun kepada mereka itu, tetapi mereka tidak berbelas kasihan, menyiksa dan terus menyiksa karena mereka percaya kepada Yesus. Nah, sekarang situasi yang sama dibalikkan kepada mereka, bukan dengan pedang, bukan dengan benda, tetapi dengan cahaya matahari, dan mereka itu hangus. Nah, tetapi di sini dikatakan mereka tidak bertobat, tetapi mereka menghujat Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Nah, jadi di sini saudara-saudara, sekali lagi, bahwa Tuhanlah yang mendesain, Tuhanlah yang melaksanakan malapetaka itu. Ini yang menjadi keyakinan saya sekali lagi, bahwa gereja tidak akan masuk ke dalam masa antikris itu, oleh karena tidak mungkin Tuhan akan melakukan rancangan malapetaka kepada orang-orang yang sudah percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Ya, ini berlaku hanya bagi manusia-manusia yang tidak diangkat. Tetapi kemudian nanti masuk pada masa tribulasi itu dibagi dua. Ya, kelompok yang percaya pada masa tribulasi itu akan mengalami masalah juga, tetapi tidak seberat dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, seperti di dalam ayat yang ke-9 ini. Ya, Tuhan pengendali, pengatur semua malapetaka itu. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Oh, ya, saudara pernah mengalami seperti ini, ya? Bagaimana menahan sakit itu sehingga lidah itu tergigit. Betapa beratnya, ya, rasa sakit yang mereka alami. Nah, ini takhta. Takhta ini bicara tentang kota di mana antikris itu bertakhta. Nanti di pasal 17 saya akan menyingkapkan itu, kota itu. Tetapi ini
adalah tempat di mana antikris itu berdiam, maka ke atas kota itulah Tuhan curahkan cawannya yang kelima ini. Dan orang-orang yang ada di sana itu menahan sakit yang begitu luar biasa karena cawan murka itu. Ya, ayat yang ke-11. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan, ya, kesakitan yang disebabkan oleh cawan yang kelima itu, dan karena bisul mereka. Nah, rupanya bisul yang pertama di murka yang pertama itu belum sembuh ini. Jadi ini bukannya selesai satu kemudian sembuh baru ulang lagi, tetapi itu berkelanjutan terus. Jadi yang masih hidup dengan murka yang pertama, ya, cawan yang pertama itu akan bertambah lagi, saudara. Nah, seperti ini, bisul itu masih ada, belum sembuh, tetapi kemudian ditimpa lagi dengan malapetaka yang kelima dari cawan yang dijumpakan oleh malaikat yang kelima itu. Jadi, kita mau bilang apa? Ya, komplikasi itu tidak seberapa, tapi ini betul-betul penyakit yang sungguh-sungguh dahsyat luar biasa. Nah, walaupun begitu dikatakan, mereka tetap menghujat Allah dan mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Ya, ini jangan heran karena mereka memang dari awalnya mereka tidak mau percaya, dan karena itu nama mereka tidak pernah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah, keringlah air sungai Efrat itu, sehingga tadinya alur itu menjadi aliran sungai, tetapi sekarang akan menjadi jalan raya yang dilalui oleh tentara-tentara dari timur datang ke Yerusalem untuk memerangi orang-orang kudus kepunyaan Allah di sana. Itu kalau kita baca, saya lupa ayatnya di pasal berapa itu, yang jumlahnya adalah 20.000 laksa banyaknya. Pasal 16, pasal 15 ya. Pasal 15 itu 20.000 laksa banyaknya. Atau di pasal 17. Oh, di pasal 17 saya kutip kemarin, bukan ya. 20.000 laksa. Satu tentara yang begitu besar, yang begitu banyak, karena pasukan yang terdiri dari 200 juta personil dengan persenjataan yang minimal itu adalah naik kuda pilihan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini adalah gabungan dari tentara-tentara kerajaan yang tidak mau percaya kepada Yesus. Jumlah yang begitu besar, tidak usah heran, karena gabungan dari beberapa kerajaan, tentara-tentaranya itu dikumpulkan, lalu semua bergerak menuju ke Yerusalem untuk berperang melawan orang-orang kudus kepunyaan Allah. Ya, jadi Sungai Efrat itu menjadi jalan rayanya. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu. Naga, binatang, dan nabi palsu. Tritunggal palsu. Ya, iblis, raja, antikris, dan nabi palsu. Tokoh agama yang dipakai dengan mujizat yang luar biasa juga di dalam kitab Wahyu kita sudah baca. Ini berpadu menjadi sebuah kekuatan untuk menentang yang Maha Kudus. Kemudian dikatakan dari mulut mereka itu keluar roh najis yang menyerupai katak. Roh najis yang menyerupai katak. Nah, ayat yang ke-14 dijelaskan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Ya, kalau dulu hanya ada di dalam pribadi-pribadi itu untuk bisa bermanifestasi, tetapi sekarang roh itu menampakkan diri secara nyata kepada semua umat manusia, dan dikatakan mereka pergi
mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Jadi mereka akan beroperasi, berkampanye lagi untuk mempengaruhi raja-raja di atas muka bumi ini untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu pada hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi semua orang-orang yang ada di bawah kolong langit ini itu akan dipengaruhi melalui raja-raja mereka sehingga mereka bersatu, ya. Bersatu bukan karena mereka bersatu, tetapi mereka bersatu karena mereka punya musuh yang sama. Gitu. Jadi kesatuan mereka itu terbentuk karena memiliki musuh yang sama, yaitu orang-orang kudus kepunyaan Allah. Dan ini dipersiapkan untuk hari Allah yang besar, ya, hari Allah yang Maha Kuasa itu. Peperangan yang besar pada hari Allah yang Maha Kudus itu. Nanti kita akan melihat hari peperangan apa itu, ya. Nah, sampai di ayat yang ke-15 di sini, saudara-saudara, ini ada sisipan. Sisipan yang merupakan satu himbauan agar orang-orang yang mendengarkan kitab Wahyu ini jangan sampai mengalami hal-hal yang sedang dinyatakan di dalam kitab Wahyu secara keseluruhan, khususnya di dalam pasal 16 ini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Ya, jadi ini peringatan bagi orang-orang yang hidup di periode waktu sebelum terjadi penggenapan Wahyu itu, dari pasal 6 sampai pasal 16 ini. Nah, ini berlaku bagi kita sekarang ini, ayat ini. Bahwa kita harus berjaga-jaga. Nah, apa arti berjaga-jaga itu? Ini seringkali juga salah diterapkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Berjaga-jaga itu bukan berkumpul di satu tempat atau melakukan satu kegiatan ibadah rohani yang non-stop menunggu kedatangan Tuhan. Tetapi berjaga-jaga yang diajarkan oleh Alkitab sesuai dengan nas ini adalah perhatikanlah pakaianmu. Pakaian di dalam kitab Wahyu dan juga di dalam Injil Matius itu berbicara tentang perilaku, sikap hidup. Orang-orang yang berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan itu adalah orang-orang yang di dalam setiap tingkah laku sepak terjangnya itu senantiasa melakukan apapun sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, itu yang namanya berjaga-jaga. Jadi kalau saudara itu adalah seorang eksekutif, maka lakukan tugas-tugas panggilan saudara sebagai abdi negara itu secara baik benar. Jangan sampai mempergunakan kesempatan itu untuk kepentingan diri sendiri, mencurangi orang lain, melakukan sesuatu kejahatan yang kelihatannya terselubung. Ya, apalagi pada hari-hari ini sudah mulai tokoh-tokoh politik itu bergerak ke beberapa tempat, titik-titik yang mereka anggap strategis untuk bisa mempengaruhi orang memilih dia. Undangan di WA saya juga sudah banyak, diundang datang. Saya datang beberapa dan ada yang mengatakan ada yang dikasih 300.000. Ya, nanti beberapa waktu yang akan datang ini Hari Tanui Sudibyo akan mengumpulkan lagi pendeta-pendeta se-Provinsi Banten ini untuk dipengaruhi agar memilih Hari dan keluarganya untuk masa yang akan datang. Dan ini orang sudah ramai berkata, kalau yang dulu saja 300.000, maka bagaimana sih hari ini? Pasti lebih dari itu. Jadi pendeta-pendeta itu juga datang bukan karena
mau mendengarkan pemaparan visi misi dari orang itu, kemudian apakah layak untuk memimpin negara ini. Tetapi yang ada di otak mereka itu juga adalah uang, 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 dan uang. Nah, berarti apa, saudara? Perilaku pendeta-pendeta sekarang itu, ini harus juga diwaspadai karena pendeta-pendeta sekarang itu orientasi pelayanannya adalah uang, materi, kedudukan, kekuasaan. Ya, kalau yang seperti tahun-tahun politik ini lalu datang untuk mengharapkan uang, ya bagi saya itu memang sudah situasinya begitu, kondisinya begitu, dan itu wajar. Kita datang, kita dikasih makan, kita dikasih transport. Tetapi kalau mimbar dipergunakan untuk tujuan finansial materialistik, bagi saya itu sudah sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Ada pendeta besar di Jakarta ini beberapa puluh tahun yang lalu, tetapi kemudian ceritanya itu masuk di telinga saya dari orang yang dapat dipercaya. Ada pendeta besar di Jakarta mau diundang untuk khotbah di Surabaya. Lalu panitia itu terus terang, Pak, tapi kami mohon maaf, kami hanya sanggup menyediakan 13 juta. Ya, saya nggak tahu apakah satu hari atau beberapa hari, tetapi panitia berkata kami hanya siap untuk Bapak 13 juta. Tetapi kemudian pendeta ini mengajukan tawar, naikkan lagi lah, begitu ya. Itu satu. Di Tangerang, ini murid saya langsung, yang juga jemaat dari gereja, di mana seorang pendeta besar juga di Jakarta mau diundang untuk khotbah Natal di gereja itu. Lalu karena ini panitia Natal, lalu buka-bukaan. Lalu ini karena sekretarisnya yang pendeta ini yang dihubungi, lalu terbukalah panitia ini. Pak, kami hanya mampu untuk menyediakan 4 juta untuk Pak Pendeta A itu. Satu kali khotbah Natal di gereja besar di Tangerang. Lalu sekretaris dari pendeta itu berkata begini, Pak, itu bukan kebiasaannya Bapak begitu, itu bukan standarnya Bapak itu. Kalau bisa naikkan 2 kali lah gitu ya. Jadi dari 4 juta menjadi 8 juta. Nah, jadi itu cerita dari murid saya. Saya nggak tahu bagaimana, apakah jadi naik 8 juta, lalu apakah pendeta itu datang dengan PK 4 juta yang sudah dibuka sebelumnya itu atau tidak. Tetapi inilah kenyataan pendeta-pendeta sekarang ini, bahwa pendeta-pendeta itu pasang tarif. Ini perilaku-perilaku yang mesti kita cerminkan kepada apa yang Yesus katakan di dalam ayat 15 ini. Lihat, aku datang seperti pencuri. Berjaga-jagalah. Ya, perhatikanlah pakaianmu, perhatikanlah sikap hidupmu. Tutur kata dan juga rancangan-rancangan pikiranmu. Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, ya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Aduh, saudara, ini peringatan bagi kita, ya, seperti doa dari Pak Aras tadi itu, ya. Dia merefleksikan bagi dirinya apa yang dia sudah dapatkan dari Wahyu pasal 1 sampai pasal 15. Dan ini sangat penting karena gunanya kita mengetahui masa depan itu adalah supaya kita bisa menentukan sikap kita pada hari ini. Nah, ini Wahyu pasal 15 itu ditarik dari peristiwa-peristiwa masa depan kepada masa kita sekarang ini, supaya kita berjaga-jaga dan menata diri supaya hidup berkenan senantiasa kepada Tuhan. Nah, itu yang dimaksud berjaga-jaga, Bapak Ibu, ya. Sebagai pengusaha, jadilah pengusaha yang jadi saluran berkat, bukan untuk memperdayakan karyawan-karyawan dan sistem untuk memperkaya diri sendiri, tetapi berdayakan semua karyawan dan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga perusahaan Bapak Ibu itu perusahaan yang sedang berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat yang ke-16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat
yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Harusnya dari ayat 13-14 itu langsung ke 16, tetapi sekali lagi tadi ada sisipan di situ. Bahwa betapa dahsyatnya penghukuman-penghukuman yang akan datang itu, maka 15 itu perlu untuk disisipkan di situ. Langsung ke ayat 16 dikatakan bahwa orang-orang yang dipengaruhi oleh antikris, roh-roh najis yang keluar dari naga, dari binatang, dan dari nabi palsu itu adalah untuk mengumpulkan semua orang dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa untuk berperang melawan orang-orang kepunyaan anak domba di satu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, atau juga di dalam keterangan yang lain itu di satu dataran rendah di Israel yang namanya Lembah Yosafat. Nah, mereka akan berkumpul ke situ untuk berperang melawan anak domba dan juga tentara-tentaranya. Ya. Nah, ini sudah dinubuatkan di dalam, saya baca ya, 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 29. Dalam samanya itu majulah Firaun. Oh ya, ini peperangan. Firaun Meko Raja Mesir melawan Raja Asur di tepi sungai Efrat. Nah, Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Raja di masa lalu. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Nah, ternyata lembah Megido ini, lembah Yosafat, itulah yang nanti di sana akan berlangsung peperangan yang disebut dengan peperangan Harmagedon itu. Nah, itu ayat referensi yang dikutip untuk pasal 16 ayat 16. Ya. Nah, lalu pasal ayat 17, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke atas angkasa. Tidak ada lagi penghukuman yang berikut. Kalau materai yang ketujuh itu isinya adalah daftar 7 sangkakala. Sangkakala yang ketujuh itu isinya adalah daftar 7 cawan. Nah, 7 cawan ini tidak ada lagi penghukuman lain. Sudah sampai kepada cawan yang ketujuh. Itu artinya bahwa ini sudah merupakan puncak dari semua penghukuman yang ada di masa tribulasi itu. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia itu ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ya, ini sudah dikisahkan juga di cawan ya, bagaimana ketika Tuhan di materai ya, di materai itu. Materai yang ke-5, materai yang ke-6 ya, itu bagaimana gempa bumi itu dahsyat luar biasa sehingga orang itu takut untuk melihat anak domba yang duduk di atas taktanya itu. Mereka mencari mati, tetapi mereka tidak bisa mati. Kita baca di dalam sangkakala itu bagaimana guru, bagaimana kilat, bagaimana api turun dari langit. Nah, itu sudah ada. Tetapi di sini intensitasnya bertambah besar. Ya. Ini lebih dahsyat, karena ini merupakan klimaks dari penghukuman Allah atas seluruh muka bumi. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Nah, kota besar di sini adalah tempat di mana binatang itu bertakhta, ya, maksudnya bukan kota suci, bukan kota Yerusalem, ya, tetapi ini adalah kota di mana binatang itu
bertakhta, dan ke atas kota itu terjadi satu gempa yang dahsyat sehingga kota itu terbelah dan semua bangunan-bangunan yang ada di dalamnya itu menjadi rata dengan tanah. Dan ini kemudian salah satu yang menjadi motif daripada Tuhan mengkhususkan penghukuman itu bagi kota besar itu adalah karena dikatakan Babel. Babel ini bukan kota yang ada di Persia, yang ada di sekitar Irak itu, tetapi ini Babel adalah label yang diberikan kepada kota di mana binatang itu bertakhta. Oleh karena kejahatan kota Babel itu teradopsi sepenuhnya ke dalam kota besar di mana binatang itu bertakhta. Nah, jadi Tuhan murka kepada kota itu oleh karena kejahatan itu. Kejahatan kota itu sama seperti kejahatan kota Babel yang dalam sejarah senantiasa menjadi oposisi, ya, musuh dan yang menentang Tuhan. Jadi kota itu akan dilanda dengan malapetaka yang luar biasa karena gempa yang dahsyat, dan kota itu menjadi reruntuhan, ya. Bukan saja bangunannya, tetapi juga tanahnya akan dibuat tidak berbentuk oleh Tuhan. Nah, nih. Dan semua pulau hilang lenyap. Pulau hilang lenyap. Berarti yang tersisa itu adalah benua-benua. Pulau hilang lenyap. Pulau Jawa hilang. Pulau Sumatera hilang. Pulau Nias apalagi. Yang sekecil itu kelelep. Ya. Sedangkan Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Papua saja lenyap, apalagi seperti Sulawesi yang tidak seberapanya Kalimantan dan tidak seberapanya Papua itu. Nah, pulau-pulau di Ambon, pulau-pulau di NTT itu rata dengan air. Tidak ada yang tersisa. Dahsyat itu sehingga semua pulau-pulau itu tenggelam ke dalam lautan, dan tidak ada lagi ditemukan gunung-gunung. Apa gunung-gunung yang menyatu dengan benua seperti Mount Everest itu, yaitu menyatu dengan benua Asia. Itu benua Asia belum tenggelam, tetapi tidak ada lagi gunung, ya, tidak ada lagi gunung tinggi di itu. Semuanya akan menjadi rata tanah karena seperti orang yang Bapak Ibu ya yang pernah di pasar tradisional seperti di kampung saya dulu, jual kopi, jual beras, itu ada liter. Nah, seorang pembeli itu ketika dia menakar kopi atau beras itu dimasukkan ke dalam liter-liter itu digoncang-goncangkan sehingga rapat ke dalam dan tinggal tersisa permukaan rata, serata dengan bibir dari literan itu. Nah, itulah bagaimana bumi itu akan digoncangkan sehingga tidak ada lagi yang menonjol ke atas, rata, ya, bergelombang sedikit-sedikit mungkin, tetapi artinya betapa dahsyatnya gempa bumi itu sehingga gunung-gunung setinggi Mount Everest itu akan longsor, runtuh menjadi daratan yang rata, tetapi kemudian tidak layak untuk huni karena retakan-retakan seperti kota besar yang terbagi menjadi 3 bagian. Nah, dan hujan es besar, ya, dan hujan es besar seberat 100 pon. Kalau hujan es yang sering terjadi di kampung saya itu sebesar gundu. Wah, itu kalau sudah jatuh karena atapnya atap seng, saudara-saudara, itu seperti kita sedang digempur dengan senjata laras panjang otomatis itu. Ya, pokoknya tidak bisa kita tahan telinga, tutup telinga karena seng ditimpa dengan hujan es sebesar jempol atau sebesar gundu itu. Nah, ini hujan es yang nanti akan ditumpahkan Tuhan ke atas muka bumi itu sebesar 1 pon. Ya, saya coba tadi buka kamus. 1 pon itu sama dengan 0,454 kilogram.
Jadi setengah kilogram kurang. Yang sudah bisa bayangkan itu ya, setengah kilogram kurang. Saudara beli beras, masukkan di dalam plastik kresek, lalu kemudian saudara ikat. Nah, bulatnya gitu, bagi 2. Nah, tetapi ini seberat 100 pon. Artinya 45 kilogram lebih. Jadi itu 1 karung beras lah itu, katakan itu sebesar 1 karung beras yang besar itu jatuh dari langit. Nah, saudara bisa bayangkan nggak? Saya tidak bisa bayangkan ini, bagaimana lempengan-lempengan salju itu akan turun dari bumi dari langit sebesar 1 karung besar 50 kilogram. Siapa yang bisa hidup kalau terkena itu? Dan tidak mungkin akan ada bisa yang lolos karena ini hujan. Dia di dalam gedung, gedungnya akan hancur karena ditimpa dengan hujan es, salju yang berkuintal-kuintal, bahkan mungkin bertonton di atas gedung itu. Ya, itulah yang akan ditimpakan Tuhan pada penghukuman yang terakhir ke atas muka bumi ini. Jatuh dari langit, menimpa manusia. Waduh, menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah. Ternyata tidak mematikan lagi, tetapi menyiksa, saudara. Ya, seperti kalajengking yang menyengat tetapi tidak mematikan. Dan itu dibiarkan senat-senut selama 5 bulan. Ini hujan es ini juga akan turun tetapi tidak membunuh. Ya, tadinya saya berpikir sekali ditimpa langsung pingsan, lalu innalillahi karena ditimpa dengan berat 45 kilogram, tetapi rupanya tidak mematikan, hanya menyiksa, saudara. Karena malapetaka itu, sebab malapetaka itu sangat-sangat dahsyat. Ini kata sangat dahsyat aja ini. Nah, inilah deskripsi yang maksimal yang bisa diberikan. Betapa luar biasanya penderitaan itu. Sehingga terjadi hujan es seberat 45 kilogram. Menimpa setiap jengkal permukaan tanah di atas muka bumi. Nah, saudara-saudara, itulah 7 cawan yang dicurahkan ke atas muka bumi. Sekali lagi, ini bukan hal-hal yang bersifat rohani, tetapi ini adalah hal-hal yang nyata di depan mata. Kalau dikatakan hujan es, saudara bisa raba hujan es itu dan dinginnya, tetapi juga bisa memeluk ukurannya yang seperti memeluk karung beras yang saudara angkat dari satu tempat ke tempat lain. Itulah kenyataan sejarah. Tidak perlu ditafsir. Ya, tetapi saya uraikan ini kepada Bapak Ibu supaya boleh sadar dan kita kembali kepada ayat yang ke-15. Ya, ini bekal bagi saudara yang hidup saat ini. Kita bercermin kepada film yang sudah diputarkan oleh Tuhan di depan kita, dan mari kita mengambil sikap seperti ayat yang ke-15. Kita menjaga setiap perbuatan, menjaga setiap tutur kata, dan juga menjaga niat-niat hati dan rancangan pikiran kita, supaya ketika Yesus datang, maka kita dalam keadaan yang siap sedia. Ya, lambat atau cepat Tuhan akan datang, siap atau tidak siap Tuhan akan datang. Karena itu satu sikap yang harus kita kembangkan adalah berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Uraian dari pasal 16 kitab Wahyu, kami sudah melihat suatu penampakan yang betul-betul nyata di depan mata kami. Malapetaka demi malapetaka yang Tuhan rancangkan untuk semua umat manusia yang jahat, bejat, dan bengis di atas muka bumi. Tapi kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami diluputkan oleh Yesus dari murka yang akan datang. Dan karena itu pada hari ini tidak ada kata lain, kami sungguh berterima kasih atas anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan himbauan firman-Mu pada hari ini, Tuhan, tolong kami, dimanapun kami berada, dalam profesi apapun kami membaktikan hidup kami bagi Tuhan dan bagi
kemanusiaan. Tolong kami supaya kami senantiasa menjaga perbuatan-perbuatan kami agar kami layak untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati semua hamba-hambamu yang terlibat di dalam pelayanan ini dan juga channel-channel yang menayangkan renungan ini secara langsung. Tuhan berkati supaya melaluinya maka banyak orang yang tobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa berterima kasih untuk firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah. Terima kasih Pastor Daniel Palungan. Saudara, kita sudah dapat berkat di Wahyu 16 ini. Kita merespon dengan satu pujian oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Di keteduhan dan kesunyian, di saat aku di hadirat-Mu, nikmati kasih dan setia-Mu. Tuhan curahkan kekuatan-Mu, ku buka hatiku, dengar doaku. Amin, amin Tuhan. Ku puji haleluya, puji haleluya, ku buka hatiku, dengar doaku. Amin, amin Tuhan. Ku puji haleluya, puji haleluya, ku buka hatiku, dengar doaku. Amin. Di keteduhan dan kesunyian, di saat aku di hadirat-Mu, Terima kasih Tuhan. nikmati kasih dan setia-Mu. Saudara, ini zaman anugerah. Curahkan kekuatan-Mu, Tuhan masing-masing buka hatiku, beri kemurahan buat kita. dengar doaku. Amin Yesus. Ku puji haleluya, Bertobatlah, ini kesempatan. haleluya, Tiba waktunya. buka hatiku, Saudara, tidak ada waktu lagi. dengar doaku. Bukan zaman anugerah lagi, tapi zaman penghakiman. Dengar doaku. Ini waktunya kita untuk bertobat, saudara. Kita yang masih tinggal dalam lembah dosa, melakukan apa yang bertentangan dengan Tuhan, mari kita datang saat ini. Zaman yang masih Tuhan beri kesempatan kita untuk bertobat. Kita sudah lihat, saudara lihat kebakaran hutan. Berbulan-bulan, saya sudah pernah lihat, sangat tersiksa. Api yang sangat ganas sekali. Itu tidak seberapa dibandingkan penghukuman tribulasi nanti, saudara.
sudah melewati COVID. Itu tidak seberapa, saudara. Bisul yang tidak mau kita mati. Kalau bisul satu bau mengganggu, itu akan terjadi hari demi hari. Nyawa kita tidak mati, tapi hidup kita tidak nyaman. Saudara pernah merasakan sakit gigi? Itu tidak seberapa. Nanti ada kesakitan, nyeri yang tidak bisa diobati. Saudara manusia mendapat obat. Jangan sampai 7 cawan itu terjadi dalam hidup kita. Ini zaman anugerah. Tetapi itu ada waktunya. Jangan kita berhadapan pada masa hakim yang adil, yang akan membalas segala perbuatan kita. Tetapi saudara, diingatkan Tuhan saat ini buat kita. Zaman anugerah. Tuhan sudah baik menunjukkan kejadian-kejadian alam yang semua dalam kontrolnya. Sebagian kecil yang akan terjadi untuk supaya kita menjaga pakaian kita, supaya kita tidak telanjang bila raja itu akan datang, supaya kemaluan kita tidak terekspos, saudara. Mari, ini firman yang mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh, supaya Tuhan apa maunya dalam hidup kita lakukan. Walaupun berat, tapi Roh Kudus akan membantu menguatkan kita bila ada niat, saudara. Dan boleh kita menjadi saksi buat saudara kita. Kita lihat adik abang kita masih banyak mencintai dunia ini. Masih bermain-main dengan mamon. Padahal itu yang sudah Tuhan Yesus tolak. Tuhan Yesus sudah ditawarkan oleh iblis. Tapi itu yang kita ikuti sekarang. Jangan, saudara. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Mari kita tidak sama lagi seperti dunia ini. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kita sudah dikuatkan atas firman Tuhan dari Wahyu 14. Saudara, saya kasih pengumuman renungan saat teduh kita mulai Senin sampai Sabtu. Minggu kita akan istirahat ya. Tapi Senin sampai Sabtu kita ulangi lagi. Jadi silakan untuk hari Senin saudara datang lagi pada jam yang sama. Dan jangan lupa membawa saudara kita yang lain. Karena banyak berkat-berkat rohani yang dunia tidak bisa dapatkan. Buat bagi kita diberikan rahasia itu ya. Jangan saudara bilang harta apapun itu akan lenyap. Tapi kalau firman Tuhan, harta yang paling mahal itu, mutiara yang paling indah itu sangat berharga sekali. Jangan sampai dicuri si iblis itu ya. Dan buat saudara yang punya pergumulan, biarkan kita tahu, kirim atau chatting, WA, ataupun siapapun yang terlibat. Ataupun saudara ikut untuk berdoa bersama setelah Zoom ini ya. Setelah acara ini di Zoom channel Semak Adonai. Kita tidak live kan ya. Kita berdoa bersama-sama. Baiklah, kita tutup acara ini. Kami persilakan hambanya Pak Daniel Palungan untuk memberikan doa berkat. Terima kasih.
Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam renungan pagi Sema Adonai hari ini. Kami sudah melihat satu peristiwa besar yang terjadi di masa yang akan datang. Dan kami percaya apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan terjadi. Dan terlebih kami mengucap syukur bahwa kami di zaman anugerah ini betul-betul diperlakukan secara istimewa oleh Tuhan. Sehingga kami diselamatkan hanya karena anugerah yang kami imani di dalam Yesus Kristus. Ajar kami Bapa untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, tetapi kami mempergunakannya sebaik mungkin dengan selalu berjaga-jaga, menjaga semua perbuatan-perbuatan kami agar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami akhiri renungan pagi Sema Adonai ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi, terima kasih Pak Daniel Balongan. Terima kasih Pak Aras.